Baik, selamat sore teman-teman semua. Untuk materi minggu ini kita lanjutkan ke sertifikat digital PKI. Jadi PKI ini bukan tentang sejarah, melainkan public key infrastructure dan juga protokol kriptografi. Untuk yang pertama, belajar tentang sertifikat digital dan juga public key infrastructure atau biasanya disingkat PKI. Kalau orang kriptografi kalau misalnya sudah menyebut PKI, itu bayangannya bukan lagi ke zaman sejarah, tapi sudah masuk ke public key infrastructure. Jadi untuk penerapan sistem kriptografi kunci publik yang luas dalam berbagai bidang ini membutuhkan pendukung yang dinamakan infrastruktur kunci publik atau biasa disebut public key infrastructure, atau kalau disingkat itu adalah PKI. Jadi untuk PKI ini sendiri adalah sebuah pengaturan yang menjamin penggunaan kunci publik bagi pihak-pihak yang terlibat dengan penggunaan sistem keamanan. Jadi kalau untuk tujuannya itu sendiri yaitu untuk memfasilitasi pihak yang menggunakan sistem kriptografi kunci publik untuk keamanan transaksi elektronik melalui jaringan komputer. Nah, contohnya adalah penyedia layanan e-commerce ataupun perbankan ataupun juga komunikasi privat seperti surat elektronik. Jadi untuk elemen penting dalam PKI ini sendiri itu adalah sertifikat digital. Kemudian sertifikat digital sendiri ini mengikat kunci publik dengan identitas pemiliknya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kunci publik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kunci publik yang tertera di dalam sertifikat ini digunakan untuk enkripsi pesan dan tanda tangan digital antara pihak yang berkomunikasi. Selain itu, PKI ini sendiri setiap penggunaan dapat mengotentikasi satu sama lain. Ini contohnya. Kemudian ini contoh kasusnya. Jadi seperti yang kalian ketahui ya, ini sudah sering kita bahas juga bahwa kunci privat ini bersifat sangat rahasia. Jadi hanya pemilik saja yang cukup mengetahui dan tidak di-share kepada pihak yang lainnya. Nah, kalau misalnya pihak lain ini menyalahgunakan kunci publik yang bukan miliknya untuk impersonation attack. Jadi untuk impersonation attack ini maksudnya adalah penyamaran atau menyerupai. Jadi kasus yang impersonation attack atau phishing ini pernah terjadi pada tahun 2001. Jadi ini peniruan website BCA. Seperti yang kalian ketahui, untuk website BCA, klik BCA, kliknya itu menggunakan klik bca.com. Nah, jadi ada yang menirukan KILK-BCA, ada yang pakai C. Nah, seperti yang tertampil di layar. Itu contohnya untuk impersonation attack. Jadi seseorang yang mengetahui kunci publik ini akan menyamar seolah-olah dialah pemilik kunci itu. Jadi dari contoh itu tadi, karena kunci publik ini tersedia secara publik, maka kunci publik ini perlu adanya sertifikasi secara digital. Jadi untuk sertifikat digital ini adalah dokumen digital yang mengikat kunci publik dengan informasi pemiliknya. Jadi ini misalnya contohnya ya, kalau misalnya dari kasus yang impersonation attack, ini seseorang yang mengetahui kunci publik ini kan dapat menyamar seolah-olah dialah pemilik kuncinya. Nah, jadi untuk serangan semacam ini itu menjadi masalah yang muncul dari penggunaan kriptografi kunci publik. Contohnya adalah dalam teknologi e-commerce, pembayaran transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Jadi untuk prosesnya sendiri, pelanggan mengirim informasi kartu kredit ini kan bersifat rahasia melalui website pedagang online. Nah, selama pengiriman ini, informasi kartu kredit itu dilindungi dengan cara mengenkripsinya dengan kunci publik pedagang online-nya.
Nah, bagaimana pelanggan ini memastikan bahwa website pedagang online itu memang benar-benar pemilik dagang online dan bukan website pihak lain yang menyamar sebagai pedagang asli dengan tujuan untuk mencari informasi kartu kredit. Nah, itu contohnya. Contoh kasus dalam penerapan sertifikat digital. Kemudian sertifikat digital ini dikeluarkan oleh pemegang otoritas sertifikat. Biasanya disingkat sebagai CA, Certification Authority, yang memverifikasi isi di dalam sertifikat. Jadi CA ini sendiri adalah institusi keuangan, bisa jadi seperti bank atau institusi yang sudah terpercaya. Jadi untuk informasi minimal yang ada di dalam sertifikat digital ini ada beberapa. Yang pertama adalah identitas subjek atau perusahaan ataupun individu pemilik kunci publik. Yang kedua adalah kunci publik si subjeknya itu sendiri. Yang ketiga nama si E-nya, dan yang keempat itu adalah tanda tangan si E. Nah, selain itu ditambahkan juga informasi lain seperti nomor seri sertifikat, kemudian ada waktu kadaluarsa, dan juga masih ada yang lainnya. Nah, ini contoh dari sertifikat digital. Kalau misalnya tanda tangan digital di dalam sertifikat ini digunakan untuk memverifikasi sertifikat digital. Jadi untuk proses pemberian tanda tangan digital itu saya ceritakan aja. Jadi yang awalnya si E ini membangkitkan nilai hash dari konten di dalam sertifikat. Nah, konten-kontennya itu antara lain adalah kunci publik, identitas subjek, dan juga nama si E. Untuk pembangkitannya sendiri dengan fungsi hash satu arah MD5 ataupun SHA. Kemudian selanjutnya nilai hash ini dienkripsi dengan kunci privat CE. Hasilnya menjadi sebuah tanda tangan digital. Dari tanda tangan digital ini disematkan ke dalam sertifikat, kemudian ditambahkan juga informasi lain seperti nomor seri sertifikat, waktu kadaluarsa, dan masih banyak lainnya. Kemudian pengguna ini dapat memeriksa kebenaran sertifikat digital tersebut dengan cara memverifikasi tanda tangan digital CE menggunakan kunci publik CE. Ini dapat diakses secara publik dari repositori. Nah, kemudian kunci publik di dalam sertifikat digital ini digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi untuk mengenkripsi pesan ataupun menandatangani pesan. Jadi untuk analogi sertifikat digital mirip dengan sertifikat tanah ataupun sertifikat bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi maksudnya adalah jika kalian memiliki sebidang tanah, maka kalian ini perlu menandatangani instansi terkait, misalnya BPN setempat untuk meminta sertifikat hak milik atas tanah. Kemudian BPN memeriksa bukti-bukti kepemilikan tanah. Jadi jika buktinya valid, BPN akan mengeluarkan sertifikat hak milik. Kalau misalnya tidak valid, BPN pun juga enggan untuk mengeluarkan sertifikat. Nah, di dalam sertifikat tanah ini tertera informasi pemilik tanah, luas tanah, tahun penerbitan, tanda tangan kepala BPN. Jadi jika ada pihak yang meragukan kepemilikan tanah ini, kalian dapat menunjukkan sertifikat tersebut. Nah, pihak yang meragukan sertifikat ini memverifikasi sertifikat dan memeriksa keaslian tanda tangan kepala BPN-nya. Jadi itu untuk analogi di kehidupan nyatanya. Nah, kalau untuk di digitalnya sendiri, kalau misalnya Elis ini ingin mensertifikasi kunci publiknya. Jadi Elis mendatangi si E untuk meminta sertifikat digital. Si E kemudian mengeluarkan sertifikat digital dan menandatangani sertifikat tersebut dengan menggunakan kunci privat CE. Nah, contohnya yang ada di layar ini. Kemudian bagian yang diarsir itu adalah tanda tangan digital CE.
tanda tangannya ini dikodekan ke dalam angka heksadesimal. Nah, ini yang diarsir, yang di bawah ini ya, yang di abu-abu maksudnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau CA itu merupakan sebuah institusi yang sangat terpercaya. Jadi dari cerita tadi sudah jelas bahwa sebuah sertifikat digital ini mengikat kunci publik dengan identitas pemilik kunci publik. Jadi sertifikat ini dapat dianggap sebagai surat pengantar dari CA supaya sertifikat digital itu dapat diverifikasi ataupun dicek kebenarannya. Kemudian kunci publik ini harus diketahui secara luas. Apabila ada seseorang yang memiliki kunci publik CA, ini dapat memverifikasi bahwa tanda tangan di dalam sebuah sertifikat itu sah, dan karena itu mendapat jaminan bahwa kunci publik di dalam sertifikat itu memang benar. Nah, ini contohnya ada verisign.com. Itu adalah CA yang sangat terkemuka. Kalian kalau penasaran, kalian bisa buka di websitenya. Untuk sertifikat digital ini sendiri itu bersifat tidak rahasia, tersedia secara publik dan disimpan oleh CA di dalam sertifikat repositories. Nah, salinan sertifikat ini dimiliki oleh pemohon sertifikat. Nah, mungkin Alice meletakkan sertifikat tersebut di dalam homepage-nya dengan link ke laman yang menyatakan. Kemudian kalau misalnya kalian klik, itu akan memperlihatkan sertifikat dan tanda tangan digital dari CA. Nah, gambar ini itu adalah ilustrasi prosesnya itu seperti apa. Ini adalah penjelasan dari ilustrasi gambar yang tadi. Kita mulai masuk ke otoritas yang mengeluarkan sertifikat digital. Salah satunya adalah X509. Jadi format sertifikat digital itu berbeda-beda. Untuk mempermudah dan supaya kompatibel ke dalam semua aplikasi, itu kan diperlukan atau perlu disepakati juga standar untuk sertifikat digital. Jadi untuk standar untuk sertifikat yang telah ditetapkan dan disetujui itu oleh ITU namanya, yaitu International Telecommunication United. Standar ini dinamakan X509 dan digunakan secara luas di internet. Jadi untuk X509 itu ada 3 versi 1, 2, dan 3. Fil-fil utama dalam sertifikat standar X509 itu ada field, ada versionnya, serial number, kemudian ada certificate signature algorithm sampai signature algorithm. Jadi itu bisa kalian baca. Kemudian juga ada waktu kadaluarsanya. Itu ini field utamanya. Kemudian nah ini contoh dari sertifikat digital X509 versi 2-nya. Ini contohnya. Kemudian untuk sebagai contohnya, kita akan melihat sertifikat digital untuk server Bank Mandiri. Jadi kalau kalian pengen coba, itu kalian bisa buka linknya di ib.bankmandiri.co.id. Itu sama yang tertera di layar. Kemudian ini tampilan klasik dari situs Bank Mandiri. Mungkin setiap tahunnya itu akan berbeda karena akan ada pembaharuan dari websitenya. Kemudian kalian klik tulisan verisign untuk melihat pernyataan dari
sign bahwa situs bank ini aman untuk bertransaksi. Nah, untuk melihat sertifikat digitalnya, kalian klik ikon gembok yang ada di atas, kemudian kalian masuk ke connection, more information, view certificate. Nah, nanti akan muncul gambar seperti yang ada di layar kalian. Kemudian untuk nomor seri sertifikat digital Bank Mandiri itu adalah yang 0E, yang ini ya, 0E 2 8C sampai seterusnya. Kemudian untuk sertifikat digital ini digunakan untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server dengan protokol SSL. Nah, SSL ini adalah Secure Socket Layer. Nanti akan kita bahas yang selanjutnya. Kemudian untuk nilai hash-nya, nilai hash dari sertifikat digital itu adalah yang ini, 5A, kemudian E6 sampai seterusnya. Kalau misalnya menggunakan fungsi hash 1, ini menggunakan yang ini, BC, D.2, D4 sampai seterusnya. Kemudian untuk lihat informasi detail sertifikat digital dalam format X509 itu kalian bisa klik di details. Kemudian kalian dapat membaca versi yang digunakan, yaitu adalah di sini adalah versi 3. Signature algorithmnya ini menggunakan SHA-256 dan RSA. Kemudian untuk kunci publik subjek yang 2048 bit ini bisa kalian lihat di situ. Jadi untuk kunci publik Bank Mandiri ini digunakan algoritma RSA. Seperti yang kita ketahui, kalau kunci publik algoritma RSA ini terdiri dari pasangan N dan E. N itu adalah modulus dan E itu adalah kunci publik. Kalian coba ingat kembali enkripsi RSA. Nah, untuk nilai N dan E berturut-turut. Nah, ini untuk nilai N dan E-nya. Untuk kunci privatnya sendiri itu harus dijaga kerahasiaannya. Jadi untuk selanjutnya kita dapat melihat tanda tangan digital yang diberikan oleh si E di dalam sertifikat digital ini. Nah, gambar screenshotnya ini menggunakan Mozilla Firefox. Kalau misalnya kalian menggunakan browser yang lain, bisa jadi tampilannya itu akan berbeda. Untuk tanda tangan digitalnya itu yang ada di sini 256 bytes atau 2048 bits, kemudian 70 C3 sampai seterusnya. Jadi tanda tangan digital di dalam sertifikat ini tidak lain merupakan hasil enkripsi dari nilai hash sertifikat digital dengan menggunakan kunci privat dari si E. Hanya si E yang mengetahui kunci privatnya itu sendiri, namun kita dapat memverifikasi tanda tangan digital dengan menggunakan kunci publik si E. Jadi untuk selanjutnya, ini contohnya tanda tangan digital yang tadi. Kemudian kita masuk ke proses verifikasi sertifikat digital. Jadi sebuah sertifikat digital ini memang harus diverifikasi kebenarannya. Untuk memverifikasi sertifikat digital ini menurut Chamos pada tahun 2001 memang caranya itu memang mudah. Nah, pertama itu kalian coba cari kunci publik si E yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Nah, untuk kasus Bank Mandiri sendiri ini kalian bisa klik di DigiCert. Kemudian gunakan kunci-kunci publik ini untuk mendekripsi tanda tangan digital di dalam sertifikat, kemudian bandingkan dengan nilai hash dari sertifikat digital. Apabila sama, itu berarti sertifikat digital ini asli. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk memastikan situs Bank Mandiri ini adalah benar atau bukan bank palsu? Yaitu caranya itu menggunakan teknik challenge and response
klien. Jadi di sini misalkan klien ini ingin memastikan server Bank Mandiri adalah benar, bukan server bank palsu. Ini klien pertama-tama itu mengirim challenge ke server Bank Mandiri berupa string acak yang panjangnya 128 bit. Misalnya untuk stringnya itu bisa dinotasikan ke dalam bilangan heksadesimal. Kemudian klien ini akan meminta server Bank Mandiri untuk mengenkripsi string tersebut dengan menggunakan kunci private-nya. Apabila server Bank Mandiri asli, tentunya dia pasti mengetahui kunci private-nya. Kemudian server Bank Mandiri ini akan mengenkripsi string tersebut dengan kunci private-nya dan mengirimkan ciphertext-nya kepada klien. Klien kemudian mendekripsi ciphertext dengan kunci publik yang terdapat di dalam sertifikat. Jika hasilnya sama dengan string acak yang dikirim, berarti server Bank Mandiri itu adalah asli. Jadi itu caranya untuk pengecekannya. Kemudian, nah ini tadi yang sudah saya ceritakan. Kalau misalnya string acak panjangnya 128 bit, F37 sekian. Nah, itu langkah-langkahnya untuk mekanisme challenge and response. Kemudian jenis-jenis sertifikat digital itu ada 4. Yang pertama adalah sertifikat server. Jadi server situs perbankan ini contohnya servernya Bank Mandiri. Kalau situs e-commerce itu ada Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lainnya. Ini harus memiliki sertifikat server. Jadi dengan keberadaan sertifikat server ini, nasabah atau pelanggan akan merasa aman untuk mengirimkan informasi rahasianya. Contohnya adalah nomor kredit, kartu kredit, PIN, ataupun yang lainnya ke komputer server tanpa takut disadap ataupun diubah selama transmisi. Untuk yang kedua yaitu adalah personal certificates. Jadi sertifikat personal ini digunakan untuk mengautentikasi identitas pengunjung ke situs web dan membatasi juga akses ke konten tertentu bagi pengunjung tertentu. Kalau misalnya di sini ada komunikasi B2B, business to business, antara supplier barang dengan mitra. Supplier ini dapat mengontrol akses mitra ke webnya untuk mengetahui update produk, jadwal pengiriman, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah organization certificates. Jadi untuk organisasi ataupun perusahaan berisi individu ataupun pegawai yang menjadi anggotanya, komunikasi antara organisasi dengan pegawai ini menggunakan email. Sertifikat organisasi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi pegawainya dari email yang dikirimkan atau transaksi melalui web. Dan yang terakhir yaitu adalah developer certificate atau sertifikat pengembang perangkat lunak. Jadi pengembang perangkat lunak ini merilis programnya kepada pengguna. Nah, pengguna kan perlu memastikan pengembang tersebut ini dapat dipercaya atau tidak, bahwa produk mereka itu bukan menyebarkan malware ataupun virus. Pengguna perlu membuktikan bahwa program yang dia beli ini benar dari pengembang terpercaya. Untuk itu ia perlu membuktikan authorship dan integritas dengan menggunakan sertifikat pengembang ini. Jadi untuk saat ini sertifikat digital sudah digunakan di dalam aplikasi internet yang melibatkan SSL. Kemudian untuk proses penggunaan sertifikat digital yaitu kalau misalkan pemilik kunci publik ini bisa berupa individu ataupun server sudah memiliki sertifikat digital atas kunci publiknya. Jadi pemilik ini akan menandatangani pesan dengan kunci private-nya dan mengirim pesan, ditambahkan juga dengan tanda tangan digital kepada kedua pihak. Kemudian penerima pesan ini memverifikasi tanda tangan digital dengan kunci publik pengirim pesan yang berada di dalam sertifikat digital. Jadi kalau misalnya ada Alice dan Bob ini memiliki kunci publik masing-masing. Jadi kunci publik mereka ini sudah disertifikasi. Nah, mereka ini sudah memiliki sertifikat digitalnya sendiri-sendiri. Misalnya kalau Bob akan mengirim pesan kepada Alice, Bob akan membaca kunci publik Alice dari sertifikatnya. Bob ini akan membangkitkan kunci sesi
yaitu kunci enkripsi simetri, kemudian Bob akan mengenkripsi pesan dengan kunci sesi tersebut. Jadi di sini menggunakan algoritma kriptografi simetri yang telah disepakati. Contohnya itu adalah AES. Kemudian Bob mengenkripsi kunci sesi dengan kunci publik Alice, lalu menyambungkannya ke pesan terenkripsi. Jadi di sini Alice akan menerima pesan terenkripsi dan kunci sesi terenkripsi. Alice sendiri mendekripsi kunci sesi dengan kunci privatnya. Selanjutnya, Alice akan mendekripsi pesan dengan kunci sesi tersebut. Jadi untuk sertifikat digital ini memiliki keunggulan dalam hal memastikan identitas pengirim dan penerima pesan dalam komunikasi. Untuk enkripsi pesan saja ini tidak cukup memberikan bukti pengirim pesan, tapi sertifikat digital ini memberikan solusi keamanan yang lebih lengkap dalam menyediakan identitas pengirim pesan. Jadi di sini penerima pesan ini dapat meminta verifikasi sertifikat digital melalui repositori CA yang tersedia secara publik. Nah, repositori CA ini akan melaporkan status sertifikasi pengirim pesan bagaimana. Untuk sertifikat digital sendiri ada masa kadaluarsanya juga. Nah, untuk batas kadaluarsa sertifikat digital ini dimaksudkan supaya pengguna mengubah kunci publik dan kunci privat pasangannya tentunya secara periodik. Nah, jadi makin lama penggunaan kunci, makin besar peluang kunci diserang dan dikriptanalisis. Jika pasangan kunci ini sudah diubah, maka sertifikat digital yang lama itu harus ditarik kembali atau dicabut. Nah, untuk sisi lainnya, kalau misalnya kunci privat ini berhasil diketahui pihak lain sebelum waktu kadaluarsanya, sertifikat digital ini harus dibatalkan dan ditarik kembali. Dan pengguna juga harus mengganti pasangan kuncinya. Untuk penarikan kuncinya sendiri, maksudnya penarikan sertifikatnya sendiri. Nah, ini ya, bagaimana CA memberitahu ke publik bahwa sertifikat digital ditarik itu caranya adalah CA secara periodik akan mengeluarkan CRL, yaitu Certificate Revocation List, yang berisi nomor seri sertifikat digital yang ditarik. Untuk sertifikat digital yang sudah kadaluarsa ini otomatis akan dianggap sudah tidak sah lagi, dan dia juga dimasukkan ke dalam CRL. Nah, jadi dengan cara ini CA itu tidak perlu memberitahu perubahan sertifikat digital kepada setiap orang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk saat ini sertifikat digital sudah digunakan di dalam aplikasi internet yang melibatkan yang pertama itu adalah SSL, Secure Socket Layer. Nah, jadi ini dikembangkan oleh Netscape Communication Corporation. Untuk yang kedua itu ada Secure Multipurpose Internet Mail Extension, biasanya disingkatnya S/MIME. Ini adalah standar untuk keamanan email dan juga Electronic Data Interchange atau EDI. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Secure Electronic Transaction. Nah, jadi untuk protokol ini untuk mengamankan pembayaran secara elektronik. Dan yang terakhir yaitu adalah Internet Protocol Secure Standard. Ini untuk mengautentikasi peralatan di dalam jaringan komputer atau device. Ini adalah proses dari digital certificates. Kemudian untuk yang selanjutnya kita mulai masuk ke public key infrastructure. Jadi untuk penggunaan sertifikat digital ini di berbagai sistem e-commerce dan juga perbankan ini memang membutuhkan sekali public key infrastructure. Nah, kenapa sih diperlukan PKI? Jadi PKI ini adalah sekumpulan aturan dan juga kebijakan yang dibutuhkan untuk membuat, mendistribusikan, menggunakan, menyimpan, mengelola dan juga membuang sertifikat digital. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk memfasilitasi transaksi elektronik
tentunya yang sangat aman untuk aktivitas perbankan dan juga e-commerce yang menggunakan sertifikat digital. Jadi untuk infrastruktur ini sendiri mengatur CA dan juga membuat sebuah policy atau kebijakan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan untuk PKI itu apa dan tujuannya itu seperti apa. Jadi untuk fungsinya sendiri itu yang pertama adalah membangkitkan pasangan kunci publik dan juga kunci privat. Yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi dan mengautentikasi pemilik pasangan kunci. Ketiga itu adalah membuat sertifikat digital untuk pemilik pasangan kunci. Yang keempat ini untuk menerbitkan sertifikat digital, kemudian menyimpan, mengelola, membuang, menahan, dan juga untuk memperbaharui sertifikat digital. Dan yang terakhir yaitu adalah membuat dan mengelola repositori kunci publik dan sertifikat digital. Nah, untuk komponen-komponen dari sendiri, yang pertama itu adalah sertifikat digital. Jadi untuk sertifikat digital ini mengikat kunci publik dengan identitas pemilik kunci. Dan juga sertifikat digital ini sudah ditandatangani oleh CA. Kemudian ini isinya dari sertifikat digital, ada kunci publik, identitas pemilik, tanda tangan digital, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu pemilik kunci publik. Jadi untuk pemilik kunci publik itu adalah pihak yang meminta sertifikat digital atas kunci publik yang dimilikinya. Untuk pemilik kunci ini harus menjaga keamanan kunci private-nya. Biasanya untuk kunci private ini disimpan di dalam tempat yang aman. Misalnya itu adalah smart card. Untuk alasan keamanan, jadi kunci privat ini akan dienkripsi dengan public key cryptography standard yang bernama password based encryption standard. Jadi pemilik kunci publik itu biasanya personal, ada bank, perusahaan, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah CA atau Certification Authority. Jadi untuk CA ini menandatangani sertifikat digital dengan kunci privatnya. Jadi untuk CA sendiri adalah otoritas yang menerbitkan sertifikat digital. Yang keempat yaitu adalah Registration Authority. Jadi untuk RA ini bertugas untuk memverifikasi permintaan sertifikat digital dari pemilik kunci dengan cara memeriksa kebenaran identitas pemohon. Biasanya kalau untuk RA ini adalah dari dokumen resmi, contohnya adalah KTP, ada juga akta, ada juga notaris, paspor, ataupun yang lainnya. Untuk RA sendiri bersifat opsional, tidak harus selalu ada. Untuk sementara ini antara CA maupun RA itu biasanya satu lembaga yang melekat di dalam sekretariat e-procurement. Yang kelima yaitu adalah repository. Repository sendiri ini adalah menyimpan semua sertifikat digital dan juga kunci publiknya. Di dalam repository ini terdapat juga sertifikat revocation list atau CRL, yaitu adalah daftar sertifikat yang sudah dicabut. Nah, untuk sebuah sertifikat digital yang dicabut ini, apabila sudah kadaluarsa atau kunci privat hilang ataupun berhasil dihack, atau juga karena perubahan nama, alamat, email, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah policy atau kebijakan. Ini berisi sekumpulan prosedur dan aturan yang terkait dengan PKI dan memungkinkan pihak luar untuk menganalisa kebenaran dari PKI tersebut. Jadi untuk komponen-komponen PKI bisa diilustrasikan seperti ini. Untuk beberapa PKI yang terkemuka yaitu adalah ada RSA Lab, VeriSign,
dan juga GTA Cybertrust. Kemudian untuk alur pembuatan dan penggunaan sertifikat digital di dalam PKI, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan Bob ini bisa menyatakan individu ataupun lembaga e-commerce meminta sebuah layanan pembuat sertifikat digital atas kunci publiknya. Kita asumsikan bahwa Eli sudah membangkitkan pasangan kunci publik dan kunci private-nya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, Bob ini harus mengisi aplikasi permohonan sertifikat digital kepada RE. Kemudian Bob harus membawa dokumen identitas dirinya seperti KTP, paspor, akta notaris, ataupun yang lainnya. Ini langkah yang pertamanya. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu adalah RE kemudian memverifikasi kebenaran identitas Bob. Jika oke, maka RE meminta si E untuk menerbitkan sertifikat digital untuk Bob. Yang ketiga, jika kunci publik Bob ini sudah terdaftar dan terverifikasi, maka si E akan menerbitkan sertifikat digital Bob. Si E ini juga dapat membangkitkan kunci publik dan kunci privat Bob jika diminta. Si E sendiri menandatangani sertifikat digital dengan kunci private-nya. Yang keempat, Bob sudah menerima sertifikat digital dari si E. Kemudian langkah yang kelima yaitu si E memperbaharui informasi kepada VA atau Validation Authority. VA ini opsional ya, tidak harus juga. Ini hanya dilalui jika si E ini berada di Amerika. Kemudian yang keenam, setiap pesan dari Bob ini akan diberikan tanda tangan digital. Misalkan kalau misalnya Bob mengakses sebuah toko daring atau online shop, Bob ini mengirimkan pesan dan sertifikat digitalnya ke toko daring. Toko daring ini sendiri akan memvalidasi tanda tangan digital dan mengirim sertifikat digital kepada VA. Dan yang terakhir yaitu adalah VA akan memverifikasi sertifikat digital Bob dan mengirim hasil verifikasinya kepada toko online tersebut. Jadi ini ada beberapa penyedia PKI. Yang pertama itu ada RSA, ada juga VeriSign, GTA Cybertrust, ini yang tadi, tiga yang di atas yang sudah saya sebutkan. Ada juga Xort dan juga Netscape. Untuk PKI sendiri ini sudah menyediakan cara penstrukturan komponen-komponen dan juga mendefinisikan standar bermacam-macam dokumen dan juga protokol. Jadi untuk bentuk PKI yang sederhana itu adalah hierarki CE dalam struktur pohon. Nah, ini pada gambar ini dijelaskan dari root. Jadi root ini sendiri merupakan root certificate authority, yang mana itu adalah Internet Policy Registration Authority atau biasa disebut sebagai IPRA. IPRA itu sendiri adalah pembuat kebijakan mengenai manajemen sertifikat digital. Jadi untuk root ini mensertifikasi CE arah 1 dengan menggunakan private root yang disebut root K. Untuk CE arah 1 itu adalah Registration Authorities yang bertindak sebagai Policy Creation Authority. Jadi ini untuk Policy Creation Authority ini adalah sebuah organisasi yang membuat kebijakan untuk memperoleh sertifikat digital. Untuk sebuah RE, ini bisa mencakup beberapa area geografis seperti negara bagian, negara ataupun benua. Nah, ini penjelasan dari gambar yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk aturan dari PKI ini akan menghasilkan sebuah lintasan yang dinamakan sertifikat path ataupun sertifikat chain yang memberikan alur untuk memverifikasi tanda tangan di dalam sertifikat mulai dari aras daun hingga mencapai root. Jadi ini gambar yang di sini ini akan memperlihatkan rantai sertifikat di dalam sebuah PKI. Jadi kalau misalkan Alice memerlukan kunci publik Bob
untuk berkomunikasi, kemudian dia mencari dan menemukan sertifikat Bob itu ditandatangani oleh si E5. Untuk Alice kemudian menghubungi si E5 dan meminta bukti legitimasi dari si E5. Si E5 kemudian merespon dengan memperlihatkan sertifikat digital yang diperoleh dari RE2. Di dalamnya ini ada kunci publik si E5 yang ditandatangani oleh RE2. Dengan menggunakan kunci publik CE5, Alice dapat memverifikasi sertifikat digital Bob yang ditandatangani oleh CE5 dan mendapatkan hasil bahwa sertifikat Bob ini sah. Langkah berikutnya yaitu adalah Alice mendatangi RE2 dan meminta bukti legitimasi RE5. RE2 ini akan merespon dengan memperlihatkan sertifikat digital yang diperoleh dari root, dan di dalamnya ini ada kunci publik RE2 yang ditandatangani oleh root. Alice akan memverifikasi sertifikat digital RE2 dengan menggunakan kunci publik root dan mendapatkan hasil bahwa sertifikat tersebut itu sah. Nah, sekarang Alice ini benar-benar yakin bahwa dia sudah memiliki kunci publik dari Bob. Yang ini adalah contoh sebuah rantai sertifikat untuk CE, penyedia sertifikat kartu kredit Visa dan juga Mastercard. Kemudian untuk rantai sertifikat digital untuk Bank Mandiri ini diperlihatkan pada gambar yang ada di layar. Jadi untuk di dalam hal ini itu adalah DigiCert, itu adalah CE pada aras 0 atau root. Kemudian DigiCert SHA2 adalah CA pada aras ke-1, dan juga daunnya itu adalah web dari Bank Mandiri itu sendiri. Untuk melihat CE dan sertifikat digital yang telah dipasang di dalam Internet Explorer, ini kalian bisa melakukan yang pertama, kalian klik Internet Option, kemudian pilih konten. Ini kemudian selanjutnya kalian klik tab Certificates dan Trusted Root Certification Authorities. Jadi untuk Trusted Root CE itu adalah root di dalam PKI yang sudah memiliki cabang beberapa intermediate CE. Kemudian apabila terdapat server di dalam internet yang diberi sertifikat oleh perusahaan yang tidak tercantum di dalam daftar CE yang di atas tersebut, maka itu IE akan memperingatkan bahwa IE tidak mengenal CE tersebut. IE itu adalah maksudnya Internet Explorer. Jika pengguna mempercayai server tersebut, maka CE itu akan ditambahkan ke dalam IE. Nah, untuk melihat isi sertifikat digital sebuah CE, kalian bisa klik salah satu sertifikatnya. Itu untuk materi sertifikat digital dan juga untuk public key infrastructure. Sebelum kita lanjut ke protokol kriptografi, untuk absensi hari ini atau absensi minggu ini, silahkan kalian tuliskan NIM dan juga pertanyaan yang kalian ajukan untuk masing-masing materi. Jadi ini untuk hari ini kita ada 2 materi. Untuk materi yang pertama yaitu adalah sertifikat digital dan public key infrastructure, dan yang kedua itu adalah protokol kriptografi. Jadi nanti akan saya sediakan 2 absensi, silakan kalian absensi di keduanya. Untuk protokol kriptografi, jadi untuk protokol kriptografi ini sendiri adalah aturan yang berisi rangkaian langkah-langkah yang melibatkan 2 orang ataupun lebih dan dibuat untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Contohnya sendiri di dalam protokol komunikasi
itu setiap pihak yang berkomunikasi harus memahami tata cara menyampaikan pesan, seperti misalnya sapaan say hello. Kemudian untuk pihak penerima sendiri juga harus membalas sapaan dan menanyakan ingin berkomunikasi dengan siapa dan seterusnya. Jadi untuk protokol sendiri itu maksudnya itu adalah aturan-aturan. Jadi kalau yang paling gampang itu kalian protokol dalam WA dosen. Nah, itu seperti apa? Kalian perhatikan baik-baik. Sedangkan untuk protokol kriptografi itu sendiri adalah protokol yang menggunakan kriptografi. Jadi orang yang berpartisipasi dalam protokol kriptografi ini akan memerlukan protokol tersebut, misalnya untuk berbagi komponen rahasia untuk menghitung kunci, membangkitkan rangkaian bilangan acak, meyakinkan identitas orang lain, dan sebagainya. Untuk protokol kriptografi ini dibangun dengan melibatkan beberapa algoritma kriptografi. Sebagian besar ini protokol kriptografi yang dirancang untuk dipakai terdiri dari 2 orang pemakai. Tetapi ada juga beberapa protokol yang dirancang untuk dipakai oleh kelompok yang terdiri dari lebih dari 2 orang pemakai. Misalnya pada teleconference. Beberapa contoh protokol kriptografi, ada Secure Socket Layer, ada juga Kerberos, ada juga protokol pertukaran kunci di Wilhelm, nanti akan kita bahas lebih lanjut juga. Kemudian, jadi untuk mendemonstrasikan protokol kriptografi ini kita bisa menggunakan nama-nama. Jadi yang pertama ada Alice, itu adalah orang pertama dalam semua protokol. Bob ini adalah orang kedua dalam semua protokol. Carol itu bisa jadi orang ketiga dalam protokol 3 atau 4 orang. Dave ini adalah orang keempat dalam protokol 4 orang. If ini adalah penyadap atau eavesdropper. Trent ini adalah juru penengah yang dapat dipercaya. Ada juga nanti Mallory itu bisa jadi penyerang aktif yang jahat. Jadi kalian catat bahwa di dalam prakteknya nama-nama ini bukanlah hanya manusia saja, tapi bisa mesin. Kalau misalnya ada Alice dan Bob, itu bisa jadi Alice itu adalah sebuah komputer klien dan Bob itu adalah sebuah komputer server. Carol pun bisa menjadi sebuah program penyadap atau mesin yang melakukan intersepsi. Jadi untuk selanjutnya itu akan kita bahas lagi materi tentang protokol yang didasarkan pada protokol yang dikemukakan oleh Schneier pada tahun 1996. Yang pertama itu protokol komunikasi dengan sistem kriptografi simetri. Jadi kalau misalkan ada Alice dan Bob berkomunikasi, bertukar pesan rahasia, supaya komunikasi mereka tidak bisa dibaca oleh Eve, maka keduanya ini merahasiakan pesan-pesan dengan mengenkripsinya menggunakan algoritma kunci simetri. Jadi yang pertama, mereka menyepakati dulu algoritma kriptografi simetri yang akan digunakan. Yang kedua, mereka menyepakati kunci K yang akan digunakan. Ketiga, kemudian Alice akan menulis plaintext M dan mengenkripsinya dengan K menjadi ciphertext C. Kemudian Alice akan mengirimkan ciphertextnya kepada Bob, dan Bob itu sendiri akan mendekripsi pesan ciphertext dengan kunci yang sama dan sehingga menghasilkan plaintext yang sesuai. Jadi untuk if ini mendengar semua percakapan antara Alice dan Bob pada protokol. Jika if ini menyadap transmisi pada langkah yang ketiga, ia harus mencoba menkriptanalisis ciphertext untuk memperoleh plaintext tanpa mengetahui kunci, yaitu dengan cara menggunakan ciphertext only attack. Nah, jika mendengar pembicaraan pada langkah 1 dan 2, maka ia akan mengetahui algoritma dan kunci yang digunakan sehingga ia dapat mendekripsi ciphertext dengan kunci tersebut. Nah, untuk Mallory sendiri sebagai penyerang aktif dapat melakukan serangan yaitu man in the middle attack.
Mallory akan mengintersepsi komunikasi antara Alice dan juga Bob. Nah, untuk Mallory sendiri mengetahui kunci dari langkah yang kedua ini sehingga dapat mengganti pesan dari Alice dengan membuat pesan baru dan mengenkripsi dengan kunci tersebut, kemudian mengirimkannya kepada Bob, dan begitupun sebaliknya. Bob ini tidak tahu bahwa pesan tersebut dari Mallory. Dia menganggap bahwa pesan tersebut itu adalah dari Alice. Jadi untuk protokol kriptografi ini tidak bagus karena kunci harus tetap rahasia sebelum, sepanjang, dan setelah protokol. Jadi untuk langkah yang pertama dan kedua ini dapat dilakukan dengan model publik. Maksudnya untuk langkah yang pertama ini bisa dilakukan dalam model publik. Untuk langkah yang kedua ini dilakukan dengan mode rahasia. Jadi untuk sistem kriptografi kunci publik ini dapat memecahkan masalah distribusi kunci. Pesan-pesan dapat dienkripsi dengan kunci publik dan didekripsi kembali dengan kunci privat. Sedangkan untuk sistem kriptografi hybrid, kunci algoritma kriptografi simetri dienkripsi dengan kunci publik penerima pesan. Selanjutnya penerima pesan ini akan mendekripsi kunci tersebut dengan kunci publiknya. Pesan-pesan selanjutnya dienkripsi dan didekripsi dengan kunci algoritma kriptografi simetri. Ini untuk protokol komunikasi yang pertama. Untuk komunikasi yang kedua yaitu dengan sistem kriptografi kunci publik. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu mereka menyepakati dulu algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan. Yang kedua, Bob itu akan mengirimi Alice kunci publik miliknya. Yang ketiga, Alice akan mengenkripsi pesan M dengan kunci publik Bob. Yang keempat yaitu Bob mendekripsi ciphertext C dari Alice dengan kunci privat miliknya. Nah, jadi pada umumnya pengguna di dalam jaringan ini akan menyepakati algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan. Setiap pengguna jaringan ini mempunyai kunci publik dan kunci privat masing-masing. Dalam hal ini adalah kunci publik dipublikasikan melalui basis data yang dapat diakses bersama, yaitu di dalam public repository. Jadi sebelum mengenkripsi pesan, Alice akan mengambil kunci publik Bob dari repository. Bob juga akan melakukan hal yang sama jika ingin membalas pesan dari Alice, mengambil kunci publik Alice dari repository. Masing-masing mereka ini akan menyimpan kunci privatnya sendiri dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Jadi dengan demikian protokol kriptografi kunci publik menjadi lebih sederhana lagi. If yang mendengar pembicaraan selama protokol ini akan mendapatkan kunci publik Bob, tetapi if tidak dapat mendekripsi ciphertext karena ia tidak mengetahui kunci private Bob. Jadi di dalam dunia nyata ini, sistem kriptografi kunci publik ini kan bukanlah pengganti sistem kriptografi simetri. Nah, untuk sistem kriptografi kunci publik ini tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan yang umumnya berukuran besar, karena proses komputasi lama dan ukuran ciphertext 2 hingga 4 kali ukuran plaintext semula, melainkan untuk mengenkripsi kunci simetri kriptografi simetri yang umumnya berukuran pendek, dan untuk membangkitkan tanda tangan digital. Nah, jadi dengan sistem kriptografi kunci publik, maka pertukaran kunci pada sistem kriptografi simetri ini dapat dilakukan dengan protokol kriptografi kunci publik. Jadi tanpa basis data. Yang pertama, Bob ini akan mengirimi Alice kunci publiknya dari repository. Kedua, Alice membangkitkan kunci simetrika, kemudian mengenkripsikannya dengan kunci publik Bob, lalu mengirimkannya kepada Bob. Kemudian yang ketiga, Bob ini akan mendekripsi pesan dari Alice dengan menggunakan kunci private-nya untuk mendapatkan kembali kunci simetrika. Yang keempat yaitu adalah baik Alice dan Bob ini dapat saling berkirim pesan dengan sistem kriptografi simetri dengan menggunakan kunci K. Jadi dua gabungan sistem kriptografi yang digunakan pada protokol yang pertukaran kunci sesi simetri tanpa basis data ini
Ini kita katakan bahwa sistem kriptografi kunci publik berhasil memecahkan masalah manajemen kunci yang sangat penting, yaitu pertukaran kunci. Yang selanjutnya yaitu protokol pertukaran kunci sesi simetri dengan basis data. Jadi untuk pertukaran kunci dan pengiriman pesan ini dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi Alice dan Bob tidak perlu menyelesaikan protokol pertukaran kunci sebelum bertukar pesan. Protokolnya yaitu yang pertama, Alice mengambil kunci publik Bob dari basis data. Kemudian Alice akan membangkitkan session key, mengenkripsi pesan M dengan menggunakan dan mengirimkannya kepada Bob. Kemudian Bob akan mendekripsi pesan dari Alice dengan menggunakan kunci rahasianya untuk mendapatkan kembali session key. Yang terakhir yaitu baik Alice dan Bob ini akan dapat saling berkirim pesan dengan sistem kriptografi kunci simetri dengan menggunakan kunci K. Kemudian ini protokol pertukaran kunci sesi bersamaan dengan mengirim pesan. Langkah-langkahnya itu adalah dari 1 sampai 6, itu bisa kalian baca. Untuk pertukaran kunci untuk Diffie-Hellman, jadi yang pertama sebelum saya masuk ke langkahnya, yaitu tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa session key itu adalah kunci simetri yang digunakan untuk mengenkripsi pesan selama berkomunikasi saja. Jadi Diffie-Hellman ini membuat algoritma pertukaran kunci sesi tanpa perlu mengirimkannya melalui saluran publik. Jadi jika protokol dijalankan, maka kedua sisi ini baik penerima maupun pengirim itu akan mendapatkan hasil perhitungan yang sama, yaitu kunci sesi. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, Alice itu memilih bilangan bulat acak yang besar X dan mengirim hasil perhitungan berikut kepada Bob. Jadi X itu sama dengan G pangkat X dimoduluskan dengan N. Yang kedua, Bob memilih bilangan bulat acak yang besar Y dan mengirim hasil perhitungan kepada Alice, yaitu Y sama dengan G pangkat Y dimoduluskan dengan N. Untuk yang ketiga, Alice akan menghitung K itu sama dengan Y pangkat X dimoduluskan dengan N. Dan yang terakhir, Bob akan menghitung K aksen itu sama dengan X pangkat Y dimoduluskan dengan N. Jadi jika perhitungan itu dilakukan dengan benar, maka K itu sama dengan K aksen. Baik K dan K aksen itu sama dengan G dipangkatkan dengan X dikalikan dengan Y dimoduluskan dengan N. Nah, selanjutnya Alice dan Bob ini akan menggunakan K untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan dengan algoritma kriptografi simetri. Ini untuk protokol tanda tangan digital untuk dua orang, yaitu Alice dan Bob. Ini bisa kalian baca. Yang ini protokol tanda tangan digital 3 orang. Jadi di sini Carol ini dibutuhkan pada proses verifikasi. Untuk protokol-protokolnya itu bisa kalian baca juga. Kemudian untuk protokol enkripsi plus tanda tangan, nah jadi ini ada kalanya sebuah pesan yang sudah ditandatangani ini perlu dienkripsi juga. Protokol yang digunakan ini tujuannya adalah dapat dianalogikan seperti pengiriman surat yang menggunakan amplop tertutup. Jadi tanda tangan pada surat ini akan memberikan bukti kepemilikan. Jadi hal ini juga sama dengan fungsi tanda tangan digital pada dokumen elektronik. Untuk amplopnya sendiri ini memberikan perlindungan keamanan atau privacy. Jadi hal ini sama dengan fungsi enkripsi pada dokumen. Tanda tangan digital ini diberikan dengan menggunakan kunci privat pengirim dan pesan dienkripsi dengan kunci publik penerima. Untuk langkah-langkahnya itu ada dari 1 sampai 4, bisa kalian baca. Jadi untuk menandatangani dokumen sebelum mengenkripsikannya itu dengan cara yang alamiah. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menulis surat, menandatangani dan memasukkan ke dalam amplop.
Nah, apabila Alice ini memasukkan surat ke dalam amplop, kemudian menandatangani amplop, maka keabsahannya itu diragukan. Kemudian jika Bob ini memperlihatkan surat Alice kepada Carol, maka Carol ini mungkin menuduh Bob berbohong tentang surat tersebut. Jadi Alice tidak harus menggunakan kunci publik atau kunci privat yang sama untuk enkripsi dan tanda tangan. Alice ini dapat menggunakan dua pasang kunci, sepasang untuk enkripsi dan sepasang untuk pemberian tanda tangan digital. Kemudian untuk protokol konfirmasi tanda terima pesan, jadi misalkan Bob ingin mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima pesan dari Alice, maka Bob ini mengirimkan konfirmasi tanda terima kepada Alice. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu adalah sebagai berikut. Ini untuk langkah yang pertama dan kedua. Ini untuk langkah yang ketiga dan keempat. Jadi jika M aksen ini yang dihasilkan sama dengan dokumen yang dikirim oleh Alice, maka Alice tahu bahwa Bob ini menerima dokumennya dengan benar. Untuk yang selanjutnya, protokol autentikasi kata sandi. Jadi autentikasi sendiri itu artinya adalah memverifikasi bahwa pengirim pesan adalah pihak yang sesungguhnya. Untuk autentikasi banyak digunakan dalam aplikasi keamanan. Contohnya itu adalah mesin ATM mengautentikasi berdasarkan PIN yang kalian masukkan untuk memastikan bahwa kalian adalah pemegang kartu ATM yang sesungguhnya. Server ini sendiri mengautentikasi user yang logon berdasarkan kata-kata sandi yang dimasukkan. Nah, protokol ini akan mengautentikasi user yang logon ke komputer, misalnya server, mesin ATM, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang pertama itu adalah autentikasi dengan menggunakan kata sandi dan fungsi hash satu arah. Jadi misalkan Alice logon ke komputer host. Nah, bagaimana host ini bisa tahu bahwa yang masuk itu adalah Alice? Nah, secara tradisional, password yang digunakan untuk autentikasi. Kemudian, host ini tidak perlu menyimpan kata sandi. Jadi, ia hanya perlu menyimpan nilai hash dari kata sandi dan dengan fungsi hash satu arah. Nah, untuk protokolnya itu ada 3, yaitu bisa kalian baca di layar. Untuk kelemahan autentikasi dengan protokol ini yaitu rentan terhadap serangan dictionary attack. Jadi misalnya malware ini berhasil menghack komputer host dan mencuri tabel kata sandi di dalam komputer host. Jadi seluruh entry-nya ini sudah dikompresi dengan fungsi hash. Kemudian malware ini menggunakan kamus yang berisi 1 juta kata sandi yang sangat umum dipakai seorang user. Misalnya alamat rumah, tanggal lahir, nama anak, dan lain sebagainya. Ia kemudian mengkompresi seluruh entry di dalam kamus dengan fungsi hash satu arah. Kemudian ia akan membandingkan entry di dalam tabel kata sandi dengan hash terdapat isi kamus yang melihat kecocokannya. Kemudian untuk membuat dictionary attack lebih lanjut, sistem keamanan komputer ini biasanya menambahkan salt. Salt ini sendiri merupakan rangkaian bit yang dibangkitkan secara acak dan disambungkan dengan sandi. Jadi bukan salt yang sebenarnya. Kemudian kata sandi yang sudah disambungkan dengan salt ini kemudian dikompresi dengan fungsi hash dan hasilnya itu disimpan di dalam tabel. Jadi semakin panjang salt ini akan semakin bagus. Ini skema kata sandi di dalam Unix untuk 12 bit. Jadi sistem operasi Unix ini menggunakan salt 12 bit. Salt sepanjang 12 bit ini disambung ke kata sandi yang panjangnya 56 bit. Kemudian hasilnya dienkripsi dengan algoritma modifikasi DES. Hasil dari enkripsi ini adalah ciphertext sepanjang 11 karakter yang disimpan di dalam tabel kata sandi seluruh pengguna di dalam jaringan. Jadi tabel kata sandi ini terdiri atas field user ID, salt, dan juga ciphertext dari kata sandi yang sudah ditambahkan dengan salt.
Pada proses autentikasi, kata sandi yang dimasukkan oleh pengguna ini disambung dengan salt yang tersimpan di dalam tabel, sesuai dengan user ID masing-masing. Kemudian dienkripsi dengan algoritma modifikasi DES dan dibandingkan dengan ciphertext yang telah disimpan di dalam entry tabel. Jika sama, berarti pengguna tersebut terautentikasi. Ini ilustrasinya. Kemudian yang kedua, autentikasi dengan menggunakan sistem kriptografi kunci publik. Jadi host ini akan menyimpan tabel yang berisi kunci publik semua pengguna. Setiap pengguna sudah memiliki kunci private masing-masing yang bersesuaian dengan kunci publik. Untuk protokolnya yaitu dari langkah 1 sampai 4. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah SSL, yaitu Secure Socket Layer. Jadi untuk SSL sendiri ini merupakan sebuah protokol kriptografi yang digunakan untuk browsing web secara aman. Nah, jadi untuk dalam hal ini SSL sendiri ini bertindak sebagai protokol yang mengamankan komunikasi antara klien dan juga server. Pengembangnya sendiri yaitu adalah Netscape Communication dikembangkan pada tahun 1994. Jadi untuk SSL sendiri ini memfasilitasi penggunaan enkripsi untuk data yang rahasia dan juga membantu untuk menjamin integritas informasi yang dipertukarkan antara website dan juga web browser. Untuk SSL sendiri ini ada beberapa versi, yaitu ada versi 2 dan versi 3, tetapi untuk versi yang ketiga ini paling banyak yang digunakan. Jadi untuk SSL sendiri ini beroperasi pada antara protokol komunikasi TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dan aplikasi. Nah, untuk nanti seperti apa kita lihat di gambar yang berikutnya. Jadi untuk TCP/IP itu sendiri merupakan standar protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan jaringan dengan jaringan yang lebih besar, yaitu adalah internet. Jadi lapisan dari protokol TCP/IP yaitu ini urut-urutannya, yaitu adalah application. Jadi untuk application itu yang biasa kita lihat secara langsung. Kemudian ada security dan juga ini security nanti yang akan kita bahas, SSL, transport, network, kemudian ada data link dan juga physical. Physical ini biasanya berbentuk sebagai hardware. Jadi SSL ini sendiri seolah-olah berlaku sebagai lapisan atau layer baru antara lapisan transport dan juga lapisan aplikasi. Jadi di dalam standar komunikasi di internet ini, pesan dari pengirim yang akan dilewatkan melalui soket atau port khusus yang menerima dan mengirim informasi dari jaringan dengan mode byte stream. Jadi soket ini kemudian menerjemahkan pesan tersebut melalui protokol TCP/IP. Untuk cara kerja TCP/IP yang pertama akan kita bahas yaitu tanpa SSL. Jadi kebanyakan transmisi pesan di internet ini dikirim sebagai kumpulan potongan pesan yang disebut sebagai paket. Pada sisi pengiriman, paket-paket dari sebuah pesan ini diberi nomor secara sekuensial. Jadi IP bertanggung jawab untuk merutekan paket atau lintasan yang dilalui oleh paket. Dan setiap paket ini mungkin menempuh rute yang berbeda di dalam internet. Jadi tujuan sebuah paket ditentukan oleh IP address, yaitu adalah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer pada sebuah jaringan. Sedangkan pada sisi penerima, TCP ini memastikan bahwa suatu paket sudah sampai, menyusunnya sesuai nomor urut, dan menentukan apakah paket tiba tanpa mengalami perubahan. Misalnya berubah karena physical error selama transmisi. Jika paket ini mengalami perubahan karena ada data yang hilang, TCP akan meminta pengiriman ulang. Bila semua paket dari pesan berhasil mencapai TCP/IP, pesan tersebut kemudian dilewatkan ke soket penerima. Soket tersebut menerjemahkan pesan kembali menjadi bentuk yang dibaca oleh aplikasi penerima. Contohnya itu adalah ada HTTP, FTP, dan juga Telnet.
Nah, ini untuk TCP sendiri ini memiliki pengamanan komunikasi yang cukup bagus. Nah, kalau TCP IP sendiri ini tidak dapat mengetahui apabila pesan sudah diubah oleh pihak ketiga, atau biasa kita sebut sebagai man in the middle attack. Jadi SSL sendiri itu akan membangun hubungan yang aman antara dua soket, sehingga pengiriman pesan antara dua entitas itu dapat dijamin keamanannya. Yang perlu kalian catat yaitu bahwa SSL adalah protokol client server, yang dalam hal ini itu adalah web browser adalah klien dan website itu adalah servernya. Jadi untuk protokol SSL itu tidak akan bekerja kalau tidak diaktifkan terlebih dahulu. Biasanya kalian bisa mengeklik tombol yang disediakan oleh web servernya. Untuk komponen dari SSL sendiri ada dua. Yang pertama yaitu adalah SSL handshaking, dan yang kedua itu adalah SSL record. Jadi untuk SSL handshaking yaitu subprotokol untuk membangun koneksi kanal yang aman untuk berkomunikasi, sedangkan untuk SSL record yaitu subprotokol yang menggunakan kanal yang sudah aman. SSL record ini membungkus seluruh data yang dikirim selama koneksi. Untuk yang pertama kita bahas tentang subprotokol handshaking. Jadi untuk klien dan server ini ibaratnya adalah dua entitas yang saling asing. Ibarat dua orang asing yang belum pernah ketemu, maka keduanya berkenalan dengan berjabat tangan atau handshaking. Kemudian untuk subprotokol handshaking ini tujuannya itu adalah untuk memulai komunikasi antara klien dan server. Jadi untuk diagram protokol handshaking di dalam SSL ini bisa kalian lihat di sini. Kalau misalnya ini kita mengirim pesan hello dari klien ke server. Untuk langkah yang pertama, server merespon dengan mengirim pesan hello dan sertifikat digital ke klien untuk autentikasi. Ini di langkah ketiga. Kemudian dari sertifikat digital berisi kunci public server, di dalam browser klien ini terdapat daftar CA yang dipercaya. Jika sertifikat digital ini ditandatangani oleh salah satu CA di dalam daftar tersebut, maka klien ini dapat memverifikasi kunci publik server. Setelah proses autentikasi selesai, server kemudian mengirimkan pesan server dan yang ditunjukkan di di langkah keempat kepada klien. Kemudian selanjutnya klien dan server ini akan menyepakati session key untuk melanjutkan transaksi melalui proses yang disebut key exchange di langkah kelima menggunakan algoritma Diffie-Hellman. Session key ini merupakan kunci rahasia yang digunakan selama transaksi. Nah, nantinya enkripsi pesan antara klien dan server ini dilakukan dengan menggunakan session key. Artinya itu adalah bahwa data yang akan ditransmisi dienkripsi terlebih dahulu dengan session key. Proses exchange ini akan diawali dengan klien mengirim nilai acak 384 bit yang disebut parameter key kepada server. Untuk nilai acak ini dikirim dalam bentuk terenkripsi yang nantinya akan dienkripsi dengan kunci public server. Melalui perhitungan di dalam algoritma Diffie-Hellman, klien dan server menghitung session key yang diturunkan dari premaster key. Setelah pertukaran kunci, klien dan server ini menyepakati algoritma enkripsi di langkah ke-6. Kemudian SSL ini mendukung banyak algoritma enkripsi, antara lain ada DES, IDEA, RC2, RC4. Sedangkan untuk fungsi hash ini SSL mendukung algoritma SHA dan MD5. Untuk yang selanjutnya, klien ini akan mengirim pesan bahwa ia sudah selesai membangun subprotokol di langkah ke-7. Server kemudian merespon klien dengan mengirim pesan di langkah ke-8 dan ke-9. Nah, sampai di sini proses pembentukan kanal yang aman ini sudah selesai. Ibarat kata sebuah jalan raya yang hendak dilalui oleh presiden, maka sebelum dilalui jalan tersebut itu harus diamankan terlebih dahulu. Semua orang dan kendaraan harus minggir. Setelah dianggap aman, barulah kendaraan presiden boleh lewat. Nah, begitu juga di dalam subprotokol handshaking. Apabila subprotokol ini sudah terbentuk, maka HTTP pada URL ini berubah menjadi HTTPS. Nah, untuk gambar yang
Yang selanjutnya yaitu adalah subprotokol SSL record. Jadi untuk subprotokol SSL record ini, setelah kanal yang aman terbentuk, klien dan server ini menggunakannya untuk menjalankan subprotokol kedua, yaitu SSL record untuk saling berkirim pesan. Misalnya klien ini mengirim HTTP request ke server dan server menjawab dengan mengirim HTTP response. Kemudian untuk pesan dari klien ke server dan sebaliknya ini dikirim dalam bentuk terenkripsi. Pesan dienkripsi dengan menggunakan session key. Tetapi sebelum pesan dikirim ke TCP/IP, protokol SSL ini melakukan proses pembungkusan enkapsulasi data. Jadi untuk yang pertama, untuk enkapsulasi data itu pesan ini akan dipecah menjadi sejumlah blok atau fragmen yang masing-masing panjangnya 16 KB. Setiap blok ini diberi nomor urut sekuensial. Yang kedua, itu setiap blok kemudian dikompresi. Yang ketiga, hasil kompresi ini disambung dengan session key lalu di-hash dengan algoritma MD5 atau apapun algoritma yang lain sehingga menghasilkan message authentication code. Jadi nilai MAC ini disambung ke setiap blok. Kemudian MAC apabila dihitung dari blok data yang terkompresi dan dihitung session key, maka MAC itu sama dengan hash. Ada di dalam hash itu ada session key dan juga compressed data block. Yang keempat, hasil dari langkah 3 tadi kemudian dienkripsi dengan algoritma kriptografi simetri. Contohnya itu adalah AES. Dan yang kelima itu adalah hasil dari langkah 4 diberi header 2 atau 3 byte yang terdiri atas content type, major version, minor version, dan juga compressed length. Baru kemudian dikirim melalui koneksi TCP/IP aman yang terbentuk sebelumnya. Nah, untuk gambar ini itu pembungkusan pesan oleh subprotokol SSL record. Jadi itu prosesnya. Kemudian untuk format data SSL record yaitu adalah ini. Jadi ada content type, major version, minor version, compressed length, kemudian ada di dalamnya itu plain text dan juga ada kalau sudah dienkripsi ada plain text dan juga MAC-nya. Kemudian dari meskipun SSL ini melindungi informasi yang dikirim melalui internet, tetapi tidak melindungi informasi yang sudah disimpan di dalam server pedagang atau merchant. Jadi bila pedagang online menerima informasi kartu kredit atas suatu pesanan barang, informasi tersebut mungkin didekripsi dan disimpan di dalam server pedagang sampai pesanan barang diantar. Nah, apabila server tidak aman dan data di dalamnya ini tidak dienkripsi, pihak yang tidak berhak itu dapat mengakses informasi rahasia tersebut. Jadi untuk di tempat penerima, subprotokol SSL record ini melakukan proses berkebalikan. Maksudnya adalah mendekripsi data yang diterima, mengautentikasi dengan MAC, mendekompresinya, kemudian merakitnya. Kemudian untuk piranti keras seperti Peripheral Component Interconnect atau PCI yang dirancang untuk digunakan di dalam transaksi SSL ini dapat dipasang ke dalam web server untuk memproses transaksi SSL, sehingga nantinya itu bisa mengurangi waktu pemrosesan dan memungkinkan server bebas mengerjakan tugas-tugas lain. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai SSL, kalian bisa lihat tutorialnya di Netscape. Nah, kalau kalian pernah mendapatkan pesan seperti ini dari browser ataupun Google, nah itu artinya website itu tidak menggunakan sertifikat SSL dan transmisi data yang terjadi itu tidak akan aman. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kalian mendapatkan pesan seperti ini. Untuk TLS, Transport Layer Security, ini merupakan
sebuah protokol keamanan data untuk Wireless Application Protocol, biasa disingkat WAP. WAP itu adalah standar untuk komunikasi nirkabel atau wireless pada telepon mobile dan peralatan nirkabel lainnya. WTLS ini mengamankan kanal untuk komunikasi antara peralatan nirkabel dan server aplikasi. Jadi ini pengembangnya itu adalah Netscape Communication Corp pada tahun 1996. Itu awalnya mengajukan SSL ke Internet Engineering Task Force untuk standarisasinya. Kemudian hasilnya itu TLS dijelaskan di dalam RFC 2246. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya itu kalian bisa lihat di websitenya IETF. Nah, untuk TLS sendiri itu dapat dianggap sebagai SSL versi 3.1 dan implementasi pertamanya itu pada tahun 1999, tetapi belum jelas juga apakah TSL akan menggantikan SSL. Jadi untuk materi kita hari ini sampai di sini saja. Minggu depan kita masih ada materi lagi. Untuk pelaksanaan TAS-nya itu nanti ditunggu informasi selanjutnya saja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh chat secara pribadi kepada saya, nanti akan saya balas. Nah, materi kita sampai di sini aja. Sampai bertemu lagi minggu depan dan terima kasih.